Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Bo. Ini orangnya, seorang pesulap jalanan yang mencoba peruntungan dengan mengamen trik sulap untuk mendapatkan cuan recehan. 4 hearts. Now go ahead and hold your hand over your card. Oh my god. Oh my god. Saat melakukan trik cincin melayang yang biasanya memakai gimmick atau alat sulap loops dan tarantula, sang sukarelawan pun nampak terkesima dengan trik tersebut dan Bo berhasil mendapatkan namanya, yaitu Holly. As you can see, there's no string at all. Saat Holly bertanya tentang bagaimana cara Bo melakukannya, dia hanya terdiam karena pesulap selalu menjaga rahasia dari triknya sebagai bagian dari kode etik seorang magician yang juga tidak pernah melakukan trik yang sama 2 kali karena bisa ketahuan. Bo sendiri memiliki seorang adik tanpa kedua sosok orang tua, sehingga Bo mau tidak mau harus menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan hidup adiknya dan dirinya sendiri. Had a long day today. Made this ring levitate. Faktanya, Bo melakukan trik cincin melayang bukan dengan alat biasa seperti Spider-Pen ITR atau Venom karya Maggie Factory, melainkan dia menanamkan sebuah alat semacam dinamo dengan magnet yang dililit kumparan tembaga dan memakai sumber tenaga dari baterai alkalin untuk membuat lengannya bisa menghantarkan elektromagnetik. Dan sepertinya alat tersebut membuat kulit di sekitarnya terinfeksi sehingga Bo harus rajin-rajin untuk membersihkan nanahnya. Saat malam hari, Bo tidak istirahat apalagi mabar PUBG seperti kebanyakan remaja zaman sekarang, tetapi harus terus mencari uang yang akhirnya diketahui bahwa penghasilan utama Bo adalah dengan menjadi seorang pengedar narkoboy. And do you sell coke? Can I also get coke? Can you even do Molly with coke? I'll take the Molly though. 60. Suatu hari saat Bo sedang ngetang acis hasil ngamen sulap, dia pun melihat sebuah kertas yang isinya adalah nomor telepon si Holly yang ternyata dia tidak hanya menyukai trik sulapnya, tetapi juga suka dengan pesulapnya. Wow, gede milik sekali si Bo ini. Bo pun menemui sang bos alias bandar narkoboy namanya Angelo. Ini babangusnya. Angelo pun memberikan tugas baru kepada Bo untuk menyelidiki tentang seorang pengedar baru yang diketahui telah diam-diam mengedarkan narkoboy di wilayah kekuasaannya. Dan saat malam tiba, Bo langsung menemui pengedar tersebut berpura-pura mau membeli dan dengan cerdas menggunakan keahlian kecepatan tangannya untuk mengambil ponsel dan memeriksa informasi tentang siapa mereka. Oh, come on, I'm just trying to party, have a good time, you know. I said I can't help you. Yo, look like the supplier's name is Maurice. Singkat cerita, Bo pun melakukan kencan dengan Holly untuk melihat seberapa bogoh dia dengan dirinya. Namun baru saja calik sudah ada telepon dari Angelo yang memintanya untuk segera datang ke markas. Yeah, I'll be right there. Ternyata Angelo merencanakan untuk menggerebek markas para pengedar baru tersebut, di mana Bo diberikan sebuah pistol untuk perlindungan diri saat aksi ini dijalankan. Bo sendiri terlihat keberatan untuk ikut terlibat dalam rencana ini karena Bo adalah pada dasarnya seorang tipikal yang tidak suka kekerasan karena jangankan megang pistol, megang pisau saja dia suka ganggaraten. Tiba di lokasi, Angelo dan anak buah pun langsung meringkus mereka semua dan mencoba untuk menawarkan kerjasama daripada harus bermusuhan seperti ini. Namun karena salah satu pemuda peporongos dengan bersikap sok jago, Angelo pun bangkit kemudian membogem wajahnya lalu meminta sang pemimpin untuk memikirkan tawarannya tersebut. Why don't you just get the fuck out of here, oh man? Oh shit! Oh, okay,
See, even your boys are talking like you. You and I, we could be friends. We really could. So, your options. You can go back to wherever the fuck you came from. Esok siang, Bo kembali ngamen dengan menunjukkan trik sulap kartu remi yang bernama kartu window, di mana kartu pilihan penonton yang sudah ditandatangani bisa menempel pada kaca jendela, lebih tepatnya di belakang kaca jendela, dan itu sangat mengdemiankan. Is that your car? Saat sedang botram bersama Holly, tetangga dan adiknya, Angelo pun tiba-tiba datang ke rumah untuk mengajaknya beraksi lagi karena ternyata si pengedar baru itu tidak mengindahkan peringatannya sehingga Bo lagi-lagi terpaksa harus ikut terlibat dalam aksi penculikan ini. Hey guys, I have to head out with Angelo for a second. Saat sudah tertangkap, Bo pun diminta untuk memotong salah satu lengan si pemimpin pengedar itu, dan meski dia enggan untuk melakukannya, Bo tak punya pilihan lain karena Angelo mengancam akan menyetrori rumah dan adiknya jika dia tidak melakukan hal tersebut. Bo! There you go. Get the fuck out of my house. Berkat keberaniannya, Angelo pun memberikan paket narkoboy dalam jumlah yang banyak, di mana Bo nekat memotong 2 kg dari paket itu untuk dijual sendiri agar bisa punya cukup uang untuk melunasi hutangnya dan bisa hidup normal dan keluar dari bisnis haram ini. Selling all this, I could pay Angelo his cut and still walk away with $15,000. Dalam waktu 5 hari, Bo pun berhasil menjual habis semua narkonya, di mana sekarang dia hanya tinggal menjual sisanya secara diam-diam agar bisa cepat setor kepada Angelo dan meminta izin untuk keluar dari pekerjaan ini dengan segera. Suatu pagi saat Bo habis bobo bareng Holly, dia pun ditanya mengenai apa yang terjadi pada lengannya, dan akhirnya di sini terkuak fakta bahwa alasan Bo melakukan itu adalah terinspirasi dari seorang pesulap jalanan yang dilihatnya waktu kecil, di mana Bo terpengaruh oleh kata-katanya yang mengatakan bahwa lakukanlah sebuah trik yang tidak bisa dilakukan oleh semua pesulap, dan alat di tangannya merupakan bukti bahwa pesulap saja tidak akan pernah terpikir untuk menanamkan alat elektromagnetik seperti itu hanya untuk sebuah trik sulap. I can do something no one else can. Dengan sedikit oprak-oprek, Bo pun berhasil meningkatkan dayanya sehingga dia bisa menggerakkan atau mengangkat benda yang ukurannya sedikit lebih besar dan berat. Suatu malam, Bo pun pergi ke pesta yang dirayakan oleh Angelo, di mana Bo akhirnya ketahuan telah mencurangi paketnya, sehingga sekarang Bo harus mencari uang lebih untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Angelo, karena jika tidak, kali ini dia akan benar-benar melakukan hal buruk kepada Holly dan adiknya. So if you're following me, that's 45K. And I want it by midnight next Sunday. Bo pun pulang ke rumah dengan kondisi wajah sudah barengep, di mana Holly menyemangati Bo agar jangan menyerah karena selain masih ada hutang ke warung teh Yuli, Bo juga harus memikirkan keselamatan dia dan adiknya. Keep performing until you can find a way to get the rest of the money. Dengan bermodalkan semangat cinta dan kasih sayang yang diberikan Holly, Bo pun bekerja keras dengan menjual sisa narkoba yang dia simpan sambil mengamen sulap sajong-jongan agar bisa mendapatkan uang yang cukup untuk mengganti kerugian kepada Angelo. Karena masih belum cukup, Bo pun berniat untuk mencuri uang di berangkas salah satu klub malam langganannya, di mana Bo menggunakan kekuatan alatnya dengan menggeser kamera CCTV sehingga aksinya tidak ketahuan oleh petugas di sana. Tak disangka, kelompok pengedar yang tangannya sudah dipotong oleh Bo melihat dia sedang berada di sana, sehingga saat Bo akan pergi, dia pun dicegat, kemudian uangnya diambil dan dipukul hingga pingsan, lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil.
Beruntung berkat hobinya main sulap dan mempelajari cara meloloskan diri seperti Houdini, Bo pun bisa dengan mudah melepaskan borgol dan membuka bagasi mobil dengan kekuatan elektromagnetiknya. Singkat cerita, Bo dan adiknya pun ikut tinggal sementara di rumah tetangga sebelahnya, yang mana saat tengah malam tiba-tiba datanglah Angelo dan pasukan yang mengobrak-abrik rumahnya untuk menagih uang sesuai yang dimintanya di awal. Esok siang, Bo pun menyuruh adiknya untuk kembali sekolah karena mengira bahwa situasi sudah kondusif, tapi ternyata Angelo menyuruh anak buahnya untuk menculik sang adik sehingga membuat Bo tak punya pilihan lain selain menyerahkan uang yang dia sama sekali tidak memilikinya. Get me my fucking money. If you touch my son. Bo pun kembali ke rumah dan melihat foto dirinya bersama guru fisika waktu Bo masih sekolah dulu, yang mana si Bo ini dikenal cerdas karena pernah mendapat penghargaan atas proyek ilmiah yang pernah didapatkannya dulu. Untuk itu Bo pun pergi ke rumah bapak guru fisikanya untuk konsultasi masalah alat yang ada pada lengannya, di mana Bo meminta petunjuk tentang bagaimana meningkatkan daya pada alat tersebut agar bisa menggerakkan atau menerbangkan benda yang bobotnya lebih berat. I need more output. Dengan berbekal pengalaman mengajar murid di kelas tiap hari ditambah sampingan menjadi guru les untuk anaknya Elon Musk, bapak guru pun membantu Bo untuk mengoprak-oprek alat tersebut sehingga mereka berdua berhasil mengupgrade alatnya yang membuat Bo memiliki kekuatan seperti Magneto. Saat sudah siap, Bo pun menyuruh Holly untuk menunggu di mobil, sementara dia akan masuk sendirian untuk menjemput adiknya. Saat masuk, Bo pun langsung melumpuhkan si gembul dengan menarik gigi logamnya, kemudian datanglah pria lain yang memukulnya, namun dengan alat yang sudah di-upgrade tersebut, Bo mampu membuat pemukulnya melayang dan menancap pada sebuah dinding. Tak lama Angelo pun muncul kemudian mengambil senjata dan menembaknya, tapi apa yang terjadi? 3 peluru yang ditembakkan Angelo seketika melayang seperti adegan di dalam film Matrix, dan itu sangat keren sekali. Lumayan lah. What the hell? Bo pun mengambil 1 peluru kemudian melemparkannya tepat di dahi Angelo, lalu bertanya di mana adiknya disekap, dan setelah buka suara, Bo pun melemparkan uang hutangnya sesuai janji dan pergi dari sana tanpa banyak nyarios apa-apa. Shit! What the fuck? Where is she? 3, 2, 2, 1, Santos. All right, come on, man. Stop! Oh, gosh. Please, leave, man. $15,000. Setelah adiknya kembali, Bo dan Holly pun resmi tinggal bersama. Belum nikah ya, baru tinggal bareng doang. Sekarang Bo mencari penghasilan dengan fokus ngamen sulap di jalanan, dan walaupun hasilnya tidak seberapa, setidaknya sang adik bisa dinafkahi dengan uang yang berkah dan tidak mudorot. Terakhir, Holly pun dikejutkan saat mengintip Bo di kamarnya, di mana dia melihat cahaya yang sangat terang, entah apa itu, tapi sepertinya Bo telah berhasil menciptakan sesuatu yang baru dengan alat tersebut, dan bisa jadi si Bo memiliki kekuatan super yang akan menjadikan dirinya superhero di kota tersebut. Tamat ending yang cukup membagongkan.
Secara keseluruhan cukup menghibur, lumayan lah walaupun sangat terlihat sekali film ini low budgetnya, tapi secara konsep keren lah walaupun ceritanya cukup dangkal. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah nganggur boleh, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Itu. Saya John beserta jajaran direksi tim IQ7 cabang Indihiyang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Deodoran Ketek Miyabi.